Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Pak Guru akan menyampaikan daring melalui video, yaitu kaitannya dengan materi iman kepada Nabi dan Rasul. Maka dari itu, mari kita awali pembelajaran ini dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik anak-anakku semua, mari kita simak pembelajaran singkat ini langsung saja tanpa memperpanjang waktu. Ya, langsung saja anak-anakku semua bisa kamu lihat di buku LKS atau LKPD kamu di halaman 15 semester 2 materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti, pengertian iman kepada Nabi dan Rasul. Kita mengetahui arti daripada iman. Iman ini yaitu artinya percaya atau meyakininya. Ada ya rukun iman, itu ada iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, kemudian iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, dan 6 iman kepada qada dan qadar. Ada 6 rukun iman. Nah, ini harus kamu kuasai ya. Kemudian ini adalah rukun iman yang keempat, iman kepada Nabi dan Rasul. Kita artikan Nabi adalah manusia biasa yang menerima wahyu dari Allah untuk dirinya dan tidak wajib menyampaikan kepada umatnya. Tuh pengertian daripada Nabi. Sedangkan Rasul adalah manusia biasa yang diberi wahyu Allah untuk dirinya dan diwajibkan untuk menyampaikan kepada umatnya. Nah, berarti ini ada bedanya antara Nabi dan Rasul. Kalau Nabi diberikan wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri dan tidak wajib. Sedangkan Rasul manusia biasa yang diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya dan diwajibkan menyampaikan kepada umatnya. Itu perbedaan antara Nabi dan Rasul. Kemudian dimaksud iman kepada Nabi dan Rasul, Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Nabi dan Rasul itu benar-benar diangkat Allah sebagai utusan kepada umatnya. Para Rasul adalah manusia pilihan yang diberi wahyu untuk memberi kabar gembira dan memberi peringatan yang didukung dengan adanya mukjizat yang luar biasa. Nah, jadi adanya mukjizat. Mukjizat ini adalah keistimewaan yang diberikan kepada Nabi dan Rasul. Kita seperti manusia biasa tidak akan bisa memiliki mukjizat ini. Ini khusus untuk Nabi dan Rasul. Terus kemudian di sini ada perbedaan Nabi dan Rasul ya. Tadi secara umum, lah ini secara khususnya ada 4 ya. Nabi memperoleh wahyu hanya untuk dirinya sendiri, sedangkan Rasul tidak hanya untuk dirinya, melainkan diperintahkan Allah untuk disampaikan kepada umatnya. Kemudian yang kedua, setiap Nabi belum tentu Rasul, tapi Rasul itu sudah pasti seorang Nabi. Kemudian yang ketiga, jumlah Nabi sangat banyak, tetapi jumlah Rasul yang sangat sedikit. Namun yang wajib diketahui dan diimani hanya 25 Nabi. Nah, jadi Nabi itu banyak ya, tapi yang harus kita imani ada 25. Yang wajib kita imani, ini yang sudah tertuliskan di dalam Al-Quran. Kemudian yang keempat, Nabi yang pertama kali diutus ke muka bumi ialah Nabi Adam alaihissalam. Sedangkan Nabi dan Rasul penutup sekaligus menjadi Nabi ialah Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini sebagai penutup para nabi atau disebut dengan khataman nabiyyin ya, khataman nabiyyin ya, penutup para nabiyyin. Kemudian ada berapa Nabi dan Rasul? Tadi sudah disinggung ada 25. Dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, kemudian Ismail, Ishak,
Yakub, Yusuf, Ayub, Zulkifli, Syuaib, Yunus, Musa, Harun, Ilyas, Ilyasa, Daud, Sulaiman, Zakaria, Yahya, Isa, dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebagai khataman nabiyyin atau penutup para nabi. Tidak akan ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Ya, kalaupun ada itu namanya nabi palsu. Ya, tidak bisa diimani. Dan yang harus kita imani Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada sifat wajib bagi Rasul. Nah, ada 4 nih sifat wajib bagi Rasul, yaitu sidik yang artinya benar atau jujur, ya, baik itu dalam perbuatan maupun perkataannya. Kemudian ada lagi yang namanya amanah. Amanah itu artinya dapat dipercaya. Rasul itu jujur lahir dan batinnya. Nah, ini dapat dipercaya. Kemudian tabligh. Tabligh itu artinya menyampaikan. Jadi segala sesuatu itu disampaikan, ya, tidak bisa disembunyikan. Yaitu kemudian yang keempat, fatonah, artinya pintar ataupun cerdas. Ini sifat wajib yang dimiliki oleh Rasul. Ada 4, ya, sifat wajib, yaitu sidik, amanah, tabligh, fatonah. Sidik jujur atau benar, amanah dapat dipercaya, tabligh menyampaikan, fatonah artinya pintar ataupun cerdas. Kemudian sifat mustahilnya. Sifat mustahil berarti lawan kata dari sifat wajib, ya. Sifat mustahil ini lawan kata daripada sifat wajib. Yaitu yang pertama ada yang namanya kazib atau al-kadzabi. Nah, kadzab yaitu yang artinya pendusta atau berbohong. Kemudian khianat artinya tidak dapat dipercaya. Kemudian kitman artinya menyembunyikan atau tidak menyampaikan. Kemudian yang keempat baladoh yang artinya bodoh atau dungu. Ini sifat mustahil yang tidak dimiliki oleh Rasul. Ya, ini memang sifat mustahil. Ya, lawan katanya sifat wajib. Sifat wajib ini wajib dimiliki oleh Rasul, yaitu sidik, amanah, tabligh, kemudian fatonah. Ada lagi satu lagi yaitu sifat jais bagi Rasul. Nah, sifat jais bagi Rasul atau disebut sifat aradul basyariyah. Artinya Rasul adalah seorang manusia biasa yang membutuhkan makan, minum, kemudian berkeluarga, akan tetapi tidak seperti manusia biasa karena ketika beliau tidur hatinya senantiasa terjaga dan berzikir kepada Allah. Nah, ini sangat luar biasanya, ya. Tuh, ya, walaupun butuh makan, minum, tetapi ketika istirahat beliau selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada lagi yang namanya Rasul Ulul Azmi. Nah, Rasul Ulul Azmi. Apa itu Ulul Azmi? Yaitu rasul-rasul yang mempunyai keteguhan dan kesabaran yang luar biasa dalam menanggung penderitaan yang tidak terkira. Nah, ini arti daripada Ulul Azmi, rasul-rasul yang diberi keteguhan dan kesabaran yang sangat luar biasa. Ada siapa saja Rasul Ulul Azmi? Ya, yaitu ada Nabi Nuh alaihissalam, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian Nabi Musa alaihissalam, kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, disingkat NIMIM biar mudah, ya, kamu bisa menyebutnya dengan NIMIM biar mudah menghafal. N itu Nabi Nuh, I nya ini Nabi Isa, ya. M nya lagi yaitu Nabi Musa, I nya lagi yaitu Nabi Ibrahim, M lagi yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, disingkat dengan NIMIM biar mudah menghafal, ya. Nabi Nuh, Isa, Musa, Ibrahim, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari 1, 2, 3, 4, 5 Nabi dan Rasul ini merupakan Nabi Ulul Azmi yang mendapatkan gelar Ulul Azmi. Itu apa? Tadi yang sudah disampaikan itu mendapatkan gelar yang
keteguhannya sangat luar biasa, ya. Keteguhannya sangat luar biasa. Ada kisah-kisahnya dari masing-masing Rasul Ulul Azmi itu. Terus selanjutnya tugas daripada Rasul. Nah, ini ada tugas daripada Rasul, ya. Apa saja tugas Rasul Allah? Para Rasul itu diutus Allah untuk menyampaikan risalah agar dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-harinya. Adapun tugas Rasul adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberi kabar gembira dan peringatan kepada umatnya agar beriman kepada Allah sehingga hidupnya tidak sengsara di dunia maupun di akhirat. Nah, ini jadi sebagai pemberi kabar gembira dan peringatan bagi orang-orang yang saleh, itu akan memberikan sebuah kabar gembira, yaitu dengan surganya Allah. Sedangkan bagi orang-orang yang ingkar terhadap Tuhannya, maka ini sebagai peringatan, ya. Azab Allah sangat pedih. Nah, ini makanya diberi peringatan. Dalam Quran surat Al-An'am ayat 48, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma nursilul mursalina illa mubasysyirina wa mundzirina faman amana wa aslaha fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Shadaqallahul adzim. Ya, perlu kita garis bawahi, di sini ada illa mubasysyirina wa mundzirin. Apa itu artinya? Untuk memberi kabar gembira dan peringatan. Tuh, ya, dalam surat Al-An'am ayat 48, tugas pada Rasul yaitu sebagai memberi kabar gembira dan peringatan. Kemudian yang kedua, membawa kebenaran agama dan menyampaikan kebenaran tersebut kepada umatnya. Nah, dalam surat Al-Fatir ayat 24, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhiran wa im min ummatin illa khalaq fiha nadhira. Shadaqallahul adzim. Sesungguhnya kami mengutus kamu dengan membawa kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan sebagai peringatan, dan tidak suatu umat pun melainkan telah ada padanya seorang pemberi peringatan. Nah, ini bil haqqi. Bil haqqi ini membawa kebenaran. Ya, bil haqqi artinya membawa kebenaran. Terus selanjutnya yaitu membimbing umat manusia agar selalu berpedoman pada wahyu Allah agar mencapai kemaslahatan dalam hidupnya di dunia dan akhirat. Nah, ini sebagai pembimbing umat manusia agar selalu berpedoman pada wahyu Allah. Ya. Kemudian yang keempat, menyampaikan ajaran tauhid atau mengesahkan Allah. Ya, menyampaikan ajaran tauhid atau mengesahkan Allah. Qul huwallahu ahad, bahwasanya Allah itu esa. Tuh, itu adalah merupakan tugas daripada Rasul. Kemudian selanjutnya, mukjizat yang dimiliki para nabi dan Rasul. Nah, mukjizat itu apa? Perkara yang di luar adat yang diterapkan oleh Allah melewati para nabi dan rasulnya sebagai membuktikan kebenaran kenabian dan keabsahan risalahnya. Nah, ini arti daripada mukjizat. Berarti mukjizat itu merupakan sebuah perkara yang di luar adat yang manusia biasa itu tidak akan memilikinya, ya. Jadi yang memilikinya hanya nabi dan rasul, yaitu mukjizat. Ya, tuh. Kemudian kalau yang diberikan kepada wali-wali Allah, kekasih Allah, itu namanya karomah. Ada lagi tuh. Ada lagi yang namanya karomah. Ini tuh ya hampir mirip mukjizat, tetapi ini keistimewaannya diberikan kepada wali Allah. Wali Allah. Ya. Keistimewaan kepada wali Allah. Itu namanya karomah. Kemudian cara beriman kita kepada Rasul apa saja? Tidak membeda-bedakan antara Rasul Muhammad dengan Rasul lainnya. Kemudian mengikuti ajarannya,
Tuh ya, ada dua ya di sini ya, cara beriman kepada Rasul, tidak membeda-bedakannya, kemudian mengikuti ajarannya. Kita ajarannya Nabi siapa? Yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Kemudian fungsi iman kepada Rasul, yang pertama akan mendapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini salah, SWT harusnya ya. Perhatikan firman Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bahwasanya tidaklah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Nah, ini Rasulullah itu sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam. Kemudian memperoleh figur yang dapat menjadikan suri tauladan. Nah, ini Al-Ahzab ayat 21 ya, Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, yaitu sebagai apa? Uswatun hasanah apa? Suri tauladan yang baik ya, atau contoh yang baik tuh ya. Itu sifat apa namanya, fungsi daripada iman kepada Rasul. Kemudian yang ketiga, sebagai penghubung untuk mengenal Allah dengan segala sifat-sifat kesempurnaannya. Kemudian yang keempat, dapat menentukan mana yang disebut benar atau salah. Kemudian dapat mengerti akan adanya kehidupan sesudah mati. Kemudian meningkatkan iman takwa kita kepada Allah dan Rasulnya. Ya, itu daripada fungsi iman kepada Rasul. Nah, itu ya. Sudah singkat sekali ya, singkat sekali materinya. Dari kamu belajar tentang arti daripada iman ya, tadi sudah iman, kemudian perbedaan Nabi dan Rasul, kemudian nama-nama Rasul. Nah, ini nanti anak-anakku semua, di sini ada 25 Nabi dan Rasul, maka dari itu Pak Guru akan memberikan tugas kepada anak-anakku semua. Silahkan bagi yang belum terbagi kelompok, karena ada yang sudah dibagi kelompok di kelas masing-masing pada saat kemarin Pak Guru menyampaikan secara luring, yaitu kamu membuat kisah ya dari 25 Nabi dan Rasul ini ya. Kisahnya itu dibuat kelompokan, dibagi ya. Pak Guru kemarin bagi ada 5 kelompok ya, 5 kelompok ya, bisa dari Nabi Adam sampai Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Lut sampai Nabi Ayub, kemudian Nabi Zulkifli sampai Nabi Ilyas, kemudian Nabi Ilyas sampai Nabi Muhammad SAW. Sudah Pak Guru bagi kelompoknya di kelasnya masing-masing. Silahkan kamu membuat kisahnya, ringkas saja, singkat saja, yang penting kamu ada nilai keterampilan ya. Jadi kamu bisa melihat rangkum atau merangkum dari berbagai sumber, entah itu yang ada di internet boleh, di buku LKS boleh, atau LKPD, ataupun di buku paket juga bagus, itu ada sumber-sumbernya. Itu saja yang dapat Pak Guru sampaikan ya. Jangan lupa juga kamu mempelajari buku paketnya ini ya, buku paketnya halaman dari halaman 135. Nah, ini dari halaman 135. Silahkan kamu pelajari ya, karena kita belajarnya terbatas juga, yaitu melalui daring. Itu saja yang dapat Pak Guru sampaikan. Kita akhiri dengan melafalkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.